kepada Ustadz Dr. Haji Suwito MA yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya adalah acara inti kita, yakni kajian bulanan yang pada hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqmanul Hakim LCM MA dengan tema keislaman dan kemasyarakatan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilahkan. PPT ada. Ya. Itu sebentar. Apa itu? Konsep dan aktualisasi Islam berkemajuan. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Waro Sidoarjo dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap warga Muhammadiyah Waro Sidoarjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini
kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki kesempatan dalam upaya kita Covid-19 mendalami agama di dalam sebuah majelis yang cukup mulia, yaitu Majlisul Ilm, sebagai bentuk upaya kita untuk mengupgrade keilmuan keislaman kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah ini kali yang kedua Bapak dan ibu sekalian saya memiliki kesempatan untuk bisa silaturahmi. Yang kedua silatul ilmi juga. Jadi tidak hanya silaturahmi tapi juga silatul ilmi. Bagaimana kita menyambungkan keilmuan kita bersama warga Muhammadiyah Waru ya. Dan insya Allah kajian kita akan bicara tentang Islam dan kemasyarakatan. Secara khusus nanti saya akan coba bawa topik ini ke konsep dan aktualisasi Islam berkemajuan. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bawa saja. Islam berkemajuan itu menjadi jargon Muhammadiyah. Sehingga kita sekarang ketika bicara tentang Islam yang didakwahkan oleh Muhammadiyah, itu ya Islam berkemajuan. Jargon ini apakah punya historitas atau muncul sebagai tandingan dari Islam-Islam yang lain, Bapak dan Ibu sekalian dengan Allah? Misalnya di pemikiran Islam di Indonesia itu ada Islam Nusantara gitu. Kemudian Islam apalagi Pak, macam-macam ya. Apakah lahirnya konsep Islam berkemajuan itu untuk menyaingi karena tetangga sebelah punya Islam Nusantara? Apakah semacam itu? Ya, jawaban singkatnya tidak. Karena istilah berkemajuan itu punya historitas di dalam kesejarahan Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi. Kalau kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Babul Jizyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meningginya. Atau Islam itu maju, tidak ada yang lebih maju daripada Islam. Oleh sebab itu agama Islam itu agama yang mendorong kemajuan. Jadi dasar pemikiran Islam berkemajuan itu sebenarnya lahir dari apa yang disabdakan oleh Nabi sendiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, wa fi riwayatin wa la yu'la alaih. Yang kedua, kalau kita lihat dari pesannya Mbah Yai Ahmad Dahlan, pesan sang pencerah, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu di dalam pengajiannya kepada ibu-ibu, Bu. Jadi Mbah Yai Ahmad Dahlan itu jamaahnya bukan bapak-bapak saja. Mbah Yai Ahmad Dahlan memberikan concern terhadap bagaimana perempuan itu berkemajuan, bagaimana perempuan itu bangkit, tidak sebagaimana dalam falsafah Jawa. Perempuan itu hanya dipahami
perannya itu hanya yang pertama dapur, yang kedua sumur, yang ketiga apa Bu? Jenengan kok hafal loh ya? Kasur itu. Dapur itu yang ngurusi persoalan logistik rumah tangga. Itu dapur. Sumur juga sama gitu. Kemudian kasur ini yang saya nggak begitu paham. Maksudnya apa? Maksudnya apa Bu kasur itu? Oh gitu. Artinya perempuan itu kan hanya bekerja di dalam persoalan domestik atau rumah tangga saja. Kurang begitu memiliki peran secara apa? Publik. Tapi Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika itu ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan atau wanita. Maka salah satu wasiat yang sering diwasiatkan Mbah Yai Ahmad Dahlan kepada jamaah wanita, dadiyo kiai sing kemajon lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Dalam bahasa apa? Jawa. Dadiyo kiai sing kemajon. Semuanya Jawa tuh sini ya. Kalau semuanya Jawa nggak perlu saya terjemahkan ya. Dadiyo kiai sing kemajuan, jadilah kamu kiai yang berkemajuan. Muncul istilah apa? Berkemajuan. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Dan jangan engkau kesel, capek bekerja mengukir prestasi untuk kepentingan apa? Jamiah atau organisasi. Ini pesannya Mbah Yai Ahmad Dahlan yang penting untuk kita hafal Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Setelah dihafal nanti ya diaktualisasikan supaya kita sebagai warga Muhammadiyah itu tidak hanya hafal satu pesan dari Mbah Yai Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Biasanya warga Muhammadiyah itu hanya hafal itu. Tapi sebenarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan itu punya beberapa wejangan dan juga beberapa wasiat yang penting untuk kita hidupkan supaya membangkitkan semangat kita di dalam berdakwah melalui persyarikatan apa? Muhammadiyah. Maka dari pesan ini bisa kita pahami Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu menginginkan kita itu menjadi kiai. Di masa itu kiai itu hanya pandai di dalam urusan apa Pak? Agama, baca kitab kuning. Tapi tidak tahu persoalan keduniaan. Nah, keinginannya Mbah Yai Ahmad Dahlan muncul di antara santri-santrinya itu kiai yang berkemajuan. Kiai yang berkemajuan itu kiai yang melek apa Pak? Zaman. Jadi kuat secara spiritual, rohaniyah, dan juga kuat secara madiyah atau material. Islam harus menguasai peradaban dunia. Islam harus menjadi agama yang progresif, bisa merespon tantangan apa? Zaman. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus kalau kita lihat di dalam rumusan Risalah Islam Berkemajuan, hasil Muktamar Muhammadiyah di Solo. Tahun berapa Pak? Masih ingat atau enggak? Baru saja itu. Ini di Solo ya, Bu. Tidak ada hubungannya dengan geng Solo ya. Beda itu. Itu tahun berapa Bapak dan Ibu sekalian? 2022. Itu lahir rumusan Islam Berkemajuan. Di sana yang paling menarik itu bicara tentang al-khasa'is al-khams. 5 karakteristik Islam yang berkemajuan. Nanti dari 5 karakteristik ini Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti kaji satu persatu dan nanti kita simpulkan bagaimana merealisasikan masyarakat muslim yang berkemajuan sesuai dalam manhaj Muhammadiyah atau manhaj tarjih
Muhammadiyah. Yang pertama, Islam yang berkemajuan itu berlandaskan pada tauhid. Al-mabni ala tauhid. Ini karakteristik yang pertama. Yang kedua, itu aruju ilal Quran was sunnah. Bersumber pada Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, itu ihya'ul ijtihad wa tajdid. Menghidupkan semangat ijtihad dan semangat tajdid, yaitu pembaruan. Yang keempat, tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan sikap moderasi. Kemudian yang kelima, tahqiq ar-rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat bagi seluruh alam semesta. 5 ini yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai al-khasa'is al-khams, 5 karakteristik yang menggambarkan Islam yang berkemajuan. Kita awali dari yang pertama. Ciri Islam yang berkemajuan itu dilandaskan pada tauhid. Kalau kita bicara tentang tauhid, maka ada putusan tarjih, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini jarang dikaji oleh warga Muhammadiyah ya. Ada dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, tahun 1929, putusan Solo juga nih. Nah, Muhammadiyah itu identik dengan apa, Pak? Tidak hanya Jogja tapi juga apa? Solo, tapi enggak ada tadi hubungannya dengan apa? Geng Solo. Nah, ada Kitabul Iman, kitab iman yang menjelaskan bagaimana rumusan teologi Muhammadiyah. Kalau kita lihat di dalam Al-Iman Billah, iman kepada Allah, di sana bunyi putusan kita atau diktum putusan kita, di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Rabbina. Berarti Allah disebut Rabb. Wa huwal ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'. Allah itu ilah yang hak, yang menciptakan segala sesuatu. Berarti kalau kita lihat di sini dalam ketauhidan Muhammadiyah, Muhammadiyah memposisikan yang pertama Allah itu sebagai Rabbuna, Tuhan kita. Maka di dalam ilmu tauhid maka lahir istilah tauhid yang disebut dengan tauhid apa, Pak? Rububiyah, yaitu ifradullah bi af'alihi. Kita mengisahkan Allah dengan semua perbuatan Allah. Misalnya Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan dan mematikan. Itu tauhidnya disebut apa, Pak? Tauhid rububiyah. Yang kedua, wa huwal ilah. Allah itu, ilah itu maknanya maklu, sesuatu yang atau zat yang disembah. Maka dalam kajian ilmu tauhid lahirlah tauhid yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita atau dengan semua ibadah yang kita lakukan. Misalnya kita sholat, kita zakat, kita takut, kita cinta, itu harus semuanya untuk apa, Pak? Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tauhidnya disebut apa? Tauhid uluhiyah. Berarti di sini jelas bahwasanya pandangan Muhammadiyah melihat betapa pentingnya tauhid itu dalam kehidupan seorang apa, Pak? Muslim. Dan juga misi dari semua rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang untuk mengajarkan apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa, Pak Bu? Rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul, yang mana rasul itu tugasnya adalah mengajak umatnya mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Apa yang disebut dengan taghut? Para ulama menjelaskan
ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain apa? Selain Allah. Ini betapa pentingnya tauhid di dalam kitabul iman di HPT kita. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Muhammadiyah itu yang sering diperdebatkan di kalangan internal maupun juga kadang-kadang kita di kalangan internal ini Pak, ini bertanya Muhammadiyah itu sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak itu. Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak Pak? Bapak dan Ibu sekalian. Ahlussunnah wal Jamaah atau enggak? Tidak Bu. Iya atau enggak? Aswaja atau enggak? Kalau guyanya Profesor Yunari Ilyas ya, Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan apa? Bukan aswaja. Kenapa? Karena aswaja sudah dimiliki oleh tetangga apa? Sebelah. Oleh sebab itu kita cukup Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika jenengan tadi saya tanya, apakah Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Jenengan jawab iya. Tapi apakah ada dokumen Muhammadiyah atau dokumen ketarjian yang menjelaskan bahwasanya Muhammadiyah itu Ahlussunnah wal Jamaah? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang bisa jawab? Di dalam dokumen resmi Muhammadiyah ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada atau enggak Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Ada atau enggak? Misalnya di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, atau mungkin di Risalah Islam Berkemajuan, apakah ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada atau enggak Bapak? Ada Bu? Maka jawabannya tidak ditemukan Pak. Tidak ditemukan istilah Ahlussunnah wal Jamaah dalam dokumen resmi Muhammadiyah. Meskipun sebenarnya saya pernah menemukan ini yang sudah saya kutip Pak itu. Coba apa di atas ya, atasnya apa? Coba ke atas. Nah, ini dokumen yang penting gitu. Karena dalam dokumen ini ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penutup kitabul iman yang ada di HPT-nya jenengan. Tapi kalau jenengan lihat di HPT jenengan yang seperti ini cetakan ketiga Pak. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah tidak ada. Yang dalam kurung ini saya bacakan ya. Hadhihi usulu al-aqaid as-sahihah. Inilah pokok-pokok akidah yang benar. Warada bihal Quran, berdasarkan Al-Quran, was sunnah dan sunnah, was syahidat bihal atharul mutawatiratu, dan didukung oleh athar-athar yang mutawatirah. Mulakhosatan min kutubis salaf. Akidah, rumusan akidah ini diambil dari kitab salaf. Wahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itu ahlu sunnah wal jamaah. Ada muncul istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Iya atau enggak Pak Bu? Ya di dokumen ini loh. Muncul istilah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau jenengan lihat di HPT ini yang saya bawa, atau mungkin HPT-nya jenengan, maka yang dalam kurung itu wahum Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Sudah dihapus. Meskipun dicetakan yang milik saya ini Pak, ini sudah enggak dicetak lagi. Dulu ada istilah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Muhammadiyah menghilangkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Padahal istilah ini penting atau enggak Pak? Penting. Jawabannya apa? Ya, saya telusuri, saya belum menemukan jawaban secara resmi Pak. Tapi sekedar analisa. Bisa jadi ketika itu istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu diperdebatkan di kalangan kaum tua dan kaum apa Pak? Muda. Kalau kaum tua itu beragamanya bermadhab. Dalam akidah mengikuti madhab Asy'ari, dalam fikih mengikuti madhab apa? Syafi'i, dalam tasawuf mengikuti tasawufnya Al-Imam
Al-Junaid atau Imam Ghazali. Berarti ciri Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu dianggap yang bermadzhab. Yang menjadi pertanyaan, Muhammadiyah bermadzhab atau tidak? Tidak. Oleh sebab itu dalam bukunya Pak Jarnawi Hadikusumo. Pak Jarnawi Hadikusumo itu siapa Pak? Yaitu anaknya Ki Bagus Hadikusumo. Beliau seorang ulama yang sangat produktif. Itu di antara sekian ulama Muhammadiyah Pak, yang mencoba merespon tuduhan kalau Muhammadiyah itu sudah tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menulis buku yang namanya ini ya, yang judulnya nih, Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah tanda tanya. Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Banyak tuduhan kalau Muhammadiyah itu dianggap tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu alasannya karena Muhammadiyah sudah keluar dari madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab di konteks Islam di Indonesia. Bermadhab apa Pak? Madhab Syafi'i gitu. Madhab apa? Syafi'i. Dalam akidah juga tidak ada penjelasan apakah Muhammadiyah itu akidahnya Asy'ariyah atau Salafiyah. Enggak ada penjelasan secara detail. Yang kedua, alasan kenapa kok Muhammadiyah dianggap keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dianggap kebanyakan orang Muhammadiyah itu kitabnya itu kitab putih. Enggak punya kitab kuning. Kitabnya jenengan putih atau kuning Bu? Hah? Biru juga Pak ya. Ya kitabnya orang Muhammadiyah itu tidak hanya kitab kuning saja, kitab macam-macam Pak ya. Mau warna apa gitu. Ya boleh hijau, boleh kuning, boleh putih, boleh merah, macam-macam kitab kita. Nah, ketika Muhammadiyah tidak memiliki kitab kuning, berarti beragamanya itu tidak memiliki sanad, Pak. Gitu. Beda dengan orang yang mengkaji kitab kuning, maka keilmuannya itu bersanad, gitu. Yaitu sampai kepada kalau fikih ya madzhab apa? Syafi'i. Tapi kalau fikih kita, ini tuduhan, Pak. Karena tidak pakai madhab, tidak harus kita belajar ilmu agama itu melalui kitab kuning, maka dituduh kitabnya orang Muhammadiyah itu kitab putih. Kalau kitab putih itu semua orang apa Pak? Bisa baca. Tidak hanya kiai atau ustadz yang bisa apa? Baca. Ketika setiap orang bisa baca, berarti bisa kadang-kadang melahirkan kesimpulan yang salah. Itu tuduhan mereka. Terus berikutnya, di antara alasannya kenapa kok Muhammadiyah enggak dimasukkan kepada Ahlussunnah wal Jamaah? Karena dalam prakteknya ritual keagamaan Muhammadiyah itu kan banyak yang tidak sesuai dengan praktek keagamaan di masyarakat, Pak. Misalnya enggak ada tahlilan, enggak ada apa? Yasinan untuk orang yang meninggal atau tahlilan tiap malam apa Pak? Jumat. Misalnya enggak ada juga pembacaan kitab Mawalid. Ada Maulid Adzaibai. Pembacaannya disebut apa Pak? Dzibaan atau tibaan Bu? Yang betul dzibaan Bu. Tapi karena lidah Jawa bilang dzibaan itu susah, jadi apa Bu? Tibaan. Ada Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Pembacaannya disebut apa Pak Bu? Berjanjian. Jenengan kok tahu Bu ya? Dulu mantan juga ya? Suaranya bagus atau enggak Bu? Bagus atau cempreng Bu? Nah, karena praktik keagamaan kita tidak meritualkan tadi kitab-kitab Al-Barzanji, kemudian enggak ada tahlilan, enggak ada yasinan. Ini dianggap ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Oleh sebab itu Muhammadiyah dituduh keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi yang menarik Pak Bu, jawabannya Pak Jarnawi Hadikusumo ketika Muhammadiyah dianggap keluar dari madhab. Pak Jarnawi Hadikusumo mengemukakan alasan Pak Bu. Yang pertama, emang ada
dalil yang mewajibkan kita untuk apa? Bermadzhab. Enggak ada. Yang ada dalil bahwasanya kita wajib mengikuti Al-Qur'an dan apa, Pak? As-Sunnah. Atiullah wa atiur Rasul. Ini satu contoh saja. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada apa, Pak? Rasul. Atiullah, taat kepada Allah itu maksudnya apa? Bitiba'il Qur'an. Dengan mengikuti Al-Qur'an. Wa atiu ar-rasul ai bitibai sunnah. Maksudnya mengikuti apa? Sunnah. Enggak ada penjelasan kalau kita harus mengikuti apa? Madzhab tertentu. Itu salah satu alasan yang dikemukakan oleh Pak Jarnawi Hadikusumo. Yang kedua, betul, mungkin rata-rata warga kita itu kitabnya kitab putih, Pak. Apalagi waktu itu kan orang Muhammadiyah itu rata-rata dari kelompok yang berpendidikan. Di masa-masa itu, Pak, ya. Kalau ketika itu orang yang berpendidikan yang tidak berbasis pesantren itu yang memang nggak bisa baca apa? Kitab kuning. Tapi apakah ulamanya nggak bisa? Gitu. Salah satu cerita yang dikemukakan oleh Pak Jarnawi Hadikusumo, ada seorang kiai dari kelompok tradisional, Pak. Sowan ke tokoh-tokoh atau kiai-kiai Muhammadiyah yang ada di Jogja. Gitu. Ternyata ketika masuk di rumahnya itu penuh dengan kitab apa? Kitab kuning. Termasuk ada kitab Kitabul kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Muassis Al-Madhab Asy-Syafi'i, pendiri madhab apa? Syafi'i. Kiai tersebut ketika pulang itu agak heran, Pak. Kok bisa ya Kiai Muhammadiyah yang dibaca kitab apa? Kuning. Disangka kitab kuning itu hanya milik kelompok-kelompok tradisional itu. Tidak tahunya ternyata Kiai-Kiai Muhammadiyah juga sangat ahli dalam kitab apa? Kuning, termasuk mereka juga membaca kitab-kitab yang bermadzhab apa? Syafi'i. Bahkan kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i itu ada dibaca, ditelaah oleh ulama-ulama apa? Muhammadiyah. Nah, itu beberapa jawaban yang dikemukakan oleh Pak Jarnawi Hadikusumo ketika merespon apakah Muhammadiyah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Jawabannya tidak. Ini sekedar analisa, Pak. Kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa kok di dokumen kita itu enggak muncul istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Ini sekedar analisa saya. Mungkin karena ketika itu terjadi perdebatan tentang istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Setiap kelompok selalu mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Iya atau enggak, Pak? Sampai sekarang itu. Sehingga Muhammadiyah memilih berislam secara substantif. Berislam itu yang penting isinya. Tidak perlu kita memperdebatkan istilah itu. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Meskipun Muhammadiyah dalam perjalanannya, Pak, di dalam dokumen resminya itu enggak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Muhammadiyah tidak mungkin bisa dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ya. Makanya di tadi yang di atas tadi ya. Itu di dokumen kita istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu pernah apa? Dihapus. Yang dulu sebenarnya ada, kemudian apa, Pak, Bu? Dihilangkan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika kita bicara tentang tauhid, ini penting ya. Kalau kita rujuk di dalam Risalah Islam Berkemajuan, coba naik ya. Di dalam Risalah Islam Berkemajuan, ketika di sana dijelaskan tentang sumber akidah ya. Akidah itu sumbernya wahyu. Dan akidah itu harus bersih dari penyakit yang diistilahkan dengan TBC, tambah S, Pak. Di Muhammadiyah, penyakit akidah itu diistilahkan dengan apa, Pak, Bu? TBCS. Itu penyakit-penyakit akidah atau penyakit-penyakit apa, Pak, Bu? Tauhid. T-nya itu takhayul. Takhayul itu apa, Pak, Bu? Khayalan
kesialan. Angka 13 itu angka apa Pak Bu? Unlucky number, angka apa? Sial. Pimpinan Muhammadiyah jumlahnya berapa Pak Bu? 13. Berarti pimpinan Muhammadiyah simbol apa? Simbol apa Bu? Kesialan ya. Berarti jenengan sial terus ya. Setiap putusan kita di organisasi itu dimusyawarahkan melalui apa Pak? Pimpinan 13, musyawarahnya kolektif apa Pak? Kolegial. Berarti putusannya pasti membawa kesialan. Karena yang bermusyawarah saja 13 Pak itu. Bawa sial semuanya. Betul atau enggak itu? Tidak. Kenapa kok Muhammadiyah ketika menentukan pimpinan itu 13 itu ada nilai filosofinya Pak? Ya diantaranya Pak sebagai perlawanan terhadap mitos kesialan angka 13. Kalau orang Jawa kita kejatuhan cecek Pak Bu atau cecak itu tandanya apa? Sial Bu ya? Keceblokan cecek sial. Kenapa Bu? Ya kalau gaji ke-13 itu menguntungkan Pak itu. Sudah tahu bulan itu 12 kok ditambah 13. Memang ada bulan 13 Pak Bu? Enggak ada Pak. Yang ada bulan itu 12 itu. Tapi muncul gaji 13 itu. Berarti gaji yang tidak sesuai dengan jumlah kerja Pak. Tapi kalau gaji 13 itu menyenangkan itu. Menyenangkan Bu ya? Menyenangkan itu. Tadi kalau kejatuhan cecek itu tandanya sial. Kalau enek kupu mlebu omah Pak Bu, tandanya apa? Betul atau enggak itu? Kalau ada burung gagak tandanya apa? Burung gagak itu bawa nyawa Bu. Kupu yang masuk rumah itu ada tamu. Betul atau enggak Pak itu kalau itu? Ya betul Pak. Betul Bu. Kalau kupu masuk rumah tandanya ada tamu. Ya betul. Tamunya siapa? Kupu itu. Burung gagak bawa nyawa. Ya betul nyawanya sendiri. Tapi enggak ada hubungannya dengan kematian. Jadi keyakinan semacam itu disebut apa? Takhayul. Kalau jenengan naik mobil kemudian mobilnya nabrak kucing Pak Bu, yang jenengan lakukan apa? Kucingnya diambil, dimandikan, kasih mori, dikubur. Kenapa? Kalau enggak demikian nanti mobilnya akan nabrak orang. Besok harinya betul nyerempet orang. Tadi kalau nabrak kucing langsung direm berhenti. Ketika nyamper orang langsung apa Pak Bu? Langsung tancap gas itu. Itu contoh apa? Takhayul. Nanti dari takhayul itu lahir khurafat. Khurafat itu percaya kepada mitos atau cerita apa Pak? Mistik. Misalnya bagi masyarakat yang hidup di samping laut selatan, itu ada tokohnya yang disebut dengan apa? Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul Ratu Laut Selatan. Sehingga mereka melakukan tolak balak dan ngalap apa Pak? Berkah. Dengan cara apa? Ngasih sesajen yaitu larung laut. Coba Pak bisa ditampilkan ya. Ini putusan kita, putusan di Munas Malang ya. Tahun 2010 ketika di sana diputuskan tuntunan seni dan budaya Islam. Ini menarik karena Muhammadiyah itu kan terkesan dianggap kelompok yang anti budaya Pak. Ya kan? Tapi sebenarnya tidak. Muhammadiyah tetap mengakomodir budaya lokal atau local wisdom. Sehingga dakwah kultural itu penting. Tetapi harus dilihat dulu. Ketika ada budaya yang menyimpang dari syariat Islam, maka yang dimenangkan apa Pak Bu? Syariatnya. Misalnya tadi, salah satu contoh budaya yang dikritik oleh Muhammadiyah dan mengarah kepada TBCS itu.
yaitu budaya larung laut. Masyarakat yang hidup di samping laut selatan, yang mereka memiliki khurafat adanya mitos atau mistik Nyi Roro Kidul, akan memberikan sesajennya larung laut, yaitu kepala kerbau sama apa Pak Bu? Hasil bumi, ada bawang, ada tomat, ada lombok, kemudian apa? Dihanyutkan ke laut. Tujuannya apa? Ngalap berkah, tolak apa? Tolak bala. Boleh atau enggak? Kalau dalam pandangan Muhammadiyah enggak boleh, Pak. Meskipun mungkin di sebagian kelompok itu boleh, enggak apa-apa gitu. Kan itu enggak harus dipahami ngalap berkah tolak bala, tapi memberikan sedekah kepada ikan, atau kalau di manganan itu kepada bumi. Tapi masalahnya dalam pandangan Muhammadiyah, sedekah itu harus ada skala prioritas, Pak Bu. Harus humanis itu. Kalau jenengan ngasih sedekah berupa larung laut kepada ikan, sedangkan tetangga sebelah itu enggak diopeni, Bu. Tetangga sebelah ada yang enggak bisa makan, kelaparan, enggak pernah disentuh, enggak pernah diopeni, tapi ikan yang jenengan enggak usah sedekahi itu masih hidup atau mati? Masih hidup. Jenengan kok prioritaskan? Maka di sini kritik Muhammadiyah di sisi ininya, Pak Bu. Meskipun ada yang membela, oh larung laut itu ya enggak ada unsur kesyirikannya. Kenapa? Itu bentuk sedekah. Tapi kalau sedekah itu kan harus apa? Ada skala prioritas itu. Ada skala prioritas. Mana yang lebih dipentingkan? Untuk manusia atau untuk ikan yang ada di laut itu. Nah itu contohnya kalau kita di dalam berakidah itu, Pak Bu, tidak boleh mengandung penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah dengan istilah TBCS, yaitu takhayul, bid'ah, khurafat, dan syirik. Dan lahirnya syirik tadi diawali dari takhayul, khayalan, kesialan. Ketika orang sudah berkhayal, oh ini akan membawa kesialan, ini akan membawa keberuntungan, maka lahir mitos atau cerita mistik. Nanti kalau sudah punya kepercayaan terhadap mitos, maka akan melakukan apa, Pak Bu? Ritual yang berupa pemberian sesajen. Tujuannya apa? Tolak bala dan ngalap berkah. Kalau sudah semacam itu, jatuh kepada apa? Kesyirikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus yang menarik, kalau jenengan lihat di dalam HPT kita, itu ada Kitabul Janazah. Kitab tentang apa, Pak Bu? Jenazah. Di sana dijelaskan tentang ziaratul kubur. Sebenarnya orang Muhammadiyah itu anti ziarah kubur atau enggak gitu? Enggak, Pak Bu ya. Tapi sekarang jenengan pernah ziarah kubur ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bu? Pernah atau belum? Pernah. Itu ziarah atau tapak tilas, Bu? Orang Muhammadiyah itu sekarang nggak mau pakai istilah ziarah, Pak. Istilahnya apa? Tapak tilas. Dan di beberapa tempat itu, Pak Bu ya, yaitu di PRM atau PCM, itu sekarang ramai itu apa katanya, tapak tilas apa? Ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, nggak mau pakai istilah apa, Pak? Ziarah. Nanti kalau ziarah itu orang Muhammadiyah kok apa? Ziarah. Tapi sebenarnya ziarah kubur itu tidak dilarang oleh di dalam apa? Muhammadiyah. Dan bahkan HPT kita, putusan Jakarta 1936, Pak. Di sana dikatakan zuru al-kubura litadkurul akhirah. Ziarahlah kamu kepada kekuburan supaya kamu ingat apa? Ingat kematian. Tapi yang perlu diperhatikan, meskipun di dalam HPT kita tidak ada larangan ziarah kubur, tapi di sana ketika orang melakukan ziarah kubur itu yang dilarang, yang penting itu untuk kita perhatikan di sana,
Dikatakan wala taf'alu indaha ma lam ya'dzan bihillahu wa rasuluh. Janganlah engkau di dalam berziarah kubur itu melakukan apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kadu'aikumul mayyita, seperti minta kepada orang yang meninggal, enggak boleh. Wa tawassulu bihi ila Allah, melakukan tawasul kepada orang yang meninggal. Dalam pandangan Muhammadiyah Bapak Bu, tidak boleh. Misalnya jenengan kalau ingin berbisnis Pak Bu, cari penglaris. Biasanya kalau cari penglaris kemana Pak Bu? Ke Gunung Kawi katanya. Terus kemana lagi Pak Bu? Mana Pak? Gunung Kemukus. Kok tahu semuanya sini ya? Pengalaman atau sekedar tahu nih? Mudah-mudahan sekedar tahu Pak ya. Tahu kejelekan itu boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Boleh. Araftu syarra la lisarhi. Saya tahu kejelekan bukan karena ingin melakukan. Wa ma lam ya'rif asyarra minal khairi yaqa'u fih. Orang yang enggak bisa membedakan ini jelek atau enggak akan jatuh kepada apa Pak? Kejelekan, kemaksiatan. Minum minuman keras, orang nggak tahu hukumnya. Ini halal atau haram? Karena dia nggak tahu, minum, akhirnya mabuk. Ternyata apa? Haram. Jadi tidak, bukan berarti kalau kita tahu kejelekan itu, kita ingin apa? Melakukan. Justru kita ingin apa Pak Bu? Menjauhi itu. Nah, kalau di tempat saya, itu di Tuban, itu ada makam yang di situ diyakini bisa apa Pak? Melancarkan usaha, yaitu ziarah ke Asmoro Kondi. Ibunya tahu itu. Kok tahu Bu ya? Di Asmoro Kondi itu. Nah di sana orang ziarah itu tidak hanya mendoakan. Kalau mendoakan kan boleh-boleh saja, tapi masalahnya apa? Meminta atau tawasul. Meskipun doanya kepada Allah tapi lewat sunan atau wali, dianggap doa yang paling mustajab itu ya ketika di apa Pak Bu? Dipancatkan atau diucapkan ketika ziarah di makam wali. Maka anggapan itu tentu tidak benar Pak Bu. Ya doa itu dimanapun, nggak ada penjelasan dari hadis Nabi. Salah satu tempat yang mustajab digunakan untuk doa itu ketika ziarah ke makam apa Pak Bu? Wali, enggak ada itu ya. Ini contoh bahwasanya masyarakat yang berkemajuan itu harus berlandaskan apa Pak Bu? Ketauhidan. Makanya Islam yang berkemajuan harus mabniun ala tauhid, dilandasi atas prinsip apa? Ketauhidan. Terus berikutnya, ciri Islam yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah itu aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Sehingga jargon kembali pada Al-Quran dan sunnah itu jargon yang cukup melekat di dalam pemikiran keagamaan warga Bapak Bu Muhammadiyah. Makanya kalau jenengan disuruh untuk melakukan amalan, itu kan yang jenengan tanyakan kan ada nggak dalilnya, baik dari Quran maupun dari apa? Sunnah, kan gitu Pak Bu ya biasanya. Ada atau enggak dalilnya? Kalau ada sahih atau enggak? Itu umumnya warga Muhammadiyah kan berpikirnya kan kayak gitu. Ya karena aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah, itu menjadi cara pandang warga Muhammadiyah di dalam apa Pak Bu? Beragama. Meskipun jargon ini Pak Bu, kadang-kadang jenengan digodain. Oh di Muhammadiyah itu kembali pada Quran dan sunnah. Kembali. Lawannya kembali apa Pak Bu? Lawannya kembali apa Bu? Dulu pernah pergi, berarti Muhammadiyah dulu meninggalkan Al-Quran, sekarang baru apa Pak? Baru kembali. Terus kalau diistilahkan bahasa Arab itu aruju ilal Quran wa sunnah. Rujuk itu kan juga istilah dalam pernikahan Pak Bu. Rujuk itu terjadi ketika
Setelah apa Bu? Cerai. Cerai itu dalam bahasa fikih disebut apa Bu? Tolak atau talak ya. Ada tolak, ada rujuk. Berarti dulu orang Muhammadiyah pernah mentalak Al-Quran, sekarang baru apa Pak Bu? Baru rujuk. Betul atau enggak? Pemahamannya semacam itu. Tidak, maksudnya aruju ilal Quran wa sunnah itu di dalam beragama ketika terjadi perdebatan, perselisihan, maka dikembalikan kepada Quran dan sunnah dan nanti melahirkan paham. Salah satu awasan ketarjian di Muhammadiyah itu apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Kenapa demikian? Ya karena yang pertama Pak Bu, di dokumen kita ya, ini kan ada kitab masalah 5. Dengan nanti lihat di HPT-nya, ada kitab masalah apa? 5. Masalah 5 itu apa saja Pak Bu? Yaitu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwa din, apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunya? Ketiga apa Pak Bu? Ma huwa sabilullah. Keempat, atau mahiyal ibadah, yang ketiga mahiyal ibadah, apa itu ibadah, yang keempat mahwa sabilullah, terus yang terakhir mahwal kias. Di dalam pertanyaan yang pertama, Muhammadiyah merespon apa yang dimaksud dengan agama. Yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam sunnah sahihah. Berarti sumber ajaran agama yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah apa? As-sahihah. Sunnahnya apa? Sahihah. Tapi istilah sunnah sahihah ini Pak Bu, dulu sunnah sahihah, kemudian di Munas Tarjih tahun 2000 di Jakarta, istilah as-sahihah itu ditafsir ulang. Maksudnya al-makbulah. Makbulah itu yang bisa diterima. As-sunnah as-sahihah itu bukan hanya identik dengan hadis sahih saja, tapi juga hadis apa? Hasan. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah hadis sahih diterima, hadis hasan diterima. Yang tidak boleh diterima hadis apa? Dhaif. Soalnya dulu ada anggapan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat Pak Bu, dipahami bahwasanya Muhammadiyah dalam mengamalkan agama itu yang pertama dasarnya Al-Quran, yang kedua as-sunnah sahihah, maksudnya hadis sahih, sehingga hadis hasan tidak bisa dipakai. Konsekuensi kesimpulan ini Pak Bu, di Jawa Barat sana sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau Idin itu enggak ada takbir zawaid. Takbir zawaid itu takbir apa? Tambahan. Yang jumlahnya berapa Pak Bu? 7 dan 5. 7, 5. Jumlahnya 12 ya. Sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat yang kedua. Itu yang menjadi identitas sholat apa? Id itu. Tapi di Jawa Barat sana Pak, warga Muhammadiyah ketika sholat id itu enggak pakai takbir zawaid. Alasannya apa? Hadisnya enggak ada yang sahih. Kan riwayatnya banyak. Kalau hadis riwayatnya banyak, itu dalam kaidah ilmu hadis Pak, yuqawi ba'duha ba'dun. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga dari dhaif menjadi hasan, disebut hasan li ghairihi Pak. Kalau hasan li ghairihi bisa dijadikan hujah atau dalil. Tapi sama Majelis Tarjih Jawa Barat ditolak Pak Bu. Kenapa? Karena di rumusan agama kita, sumber ajaran agama itu yang pertama Al-Quran, yang kedua as-sunnah sahihah, dipahami identik dengan hadis sahih dan tidak memasukkan hadis hasan. Oleh sebab itu sholat id sampai sekarang Pak, menurut cerita itu beberapa orang yang maksudnya anggota Majelis Tarjih yang berasal dari Jawa Barat Pak, sholat id di sana itu enggak ada takbir zawaid. Kalau jenengan
melakukan sholat id tanpa takbir zawaid, yang jenengan rasakan apa Pak Bu? Yang jenengan rasakan apa? Apa Bu? Atmosfernya ini sholat id atau sholat duha? Sholat id atau sholat duha Pak Bu? Kok kayak sholat duha ya? Tapi mau disebut sholat duha kok ada khutbahnya. Kan sholat duha minimal 2 rakaat Bu ya. Sholat id juga 2 rakaat. Atau yang kedua ada kemungkinan sholat subuh kesiangan. Ya kalau kesiangan kan jam 7, jam 6 kan baru subuh toh Pak ya. Oleh sebab itu Majelis Tarjih Pusat itu perlu untuk mempertegas maksud as-sunnah shahihah ini Pak. As-sunnah shahihah di sini bukan identik dengan hadis sahih, tapi yang dimaksud adalah hadis makbul, hadis yang bisa diterima, mencakup hadis sahih dan hadis hasan, sehingga di dalam putusan tarjih kita Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, takbir zawaid itu tetap ada di sholat apa? Id itu. Jadi pelaksanaan sholat di Muhammadiyah itu tetap ada takbir apa? Zawaid. Tetap ada apa? Takbir zawaid. Kenapa tetap ada? Karena hadis-hadisnya meskipun dhaif tapi jumlahnya banyak. Tadi yuqawi ba'du ba'dun. Satu riwayat dengan yang lainnya saling menguatkan sehingga dari dhaif menjadi apa Pak? Hasan. Disebut hasan li ghairi. Oleh sebab itu kalau jenengan melakukan takbir zawaid dalam sholat itu hujahnya atau dalilnya masih bisa apa Pak? Diterima. Karena itu masuk sunnah shahihah, maksudnya makbulah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Terus next ya. Kita coba lihat ya. Di akhir HPT kita itu kan ada penerangan tentang hal tarjih. Itu menarik ya. Ini menunjukkan spirit kembali pada Quran dan Sunnah. Yang saya kasih warna itu ya. Ini menjelaskan kenapa terjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Punya pendapat dalam masalah fikih melahirkan banyak pendapat itu. Di antara sebabnya Pak, di sana disebutkan karena seseorang memegang teguh pendapat seorang ulama atau taklid kepada apa? Pendapat apa? Ulama. Pokoknya kalau pendapat ulama itu ya sudah, tidak boleh apa? Dibantah. To opo jere kiai. Opo jere apa? Ya yang penting derek apa? Derek kiai. Enggak boleh apa? Dibantah. Atau yang tersebut dalam suatu kitab, maksudnya disebutkan dalam kitab kuning. Kalau sudah disebutkan di dalam kitab kuning, enggak boleh apa? Dikritik. Semuanya apa? Harus diterima. Coba, dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah, dan musyawarah. Maksudnya dengan musyawarah kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah, dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Ini menunjukkan dalam pandangan Muhammadiyah Pak Bu, pendapat ulama itu bukan berarti maksum. Ulama itu tidak boleh apa Pak Bu? Dikritik. Karena apa? Dalam pandangan Muhammadiyah yang maksum itu ya hanya Rasulullah. Sebagaimana pernyataan Imam Malik ya. Ma minna illa wa yu'khad qawluhu wa yutrak. Setiap kita itu pendapatnya boleh diterima, boleh ditolak. Illa sahib hadzal qabri, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab kuning, ya kitab kuning itu macam-macam Mbak Bu. Ya, diuji. Meskipun ini disebutkan kitab kuning, tetap diuji apakah dalilnya sahih atau tidak. Itu yang dilakukan Muhammadiyah. Berarti di sini sudah muncul spirit kembali pada Quran dan As-Sunnah. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam penerangan tentang hal tarjih. Nanti jenengan bisa temukan di akhir HPT ini Pak, yang pernah dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 1936.
Nah, sehingga berikutnya, cara beragama kita itu tidak bermadzhab, tetapi juga apa Pak Bu? Tidak anti mazhab. Maksudnya tidak bermadzhab apa? Yaitu kita memahami agama secara langsung dari Quran dan Sunnah, tetapi tetap melalui proses ijtihad yang ditempuh oleh para ulama. Di Muhammadiyah ada istilah manhaj tarjih. Manhaj tarjih itu usul fikihnya siapa Pak Bu? Muhammadiyah. Oleh sebab itu pandangan kita di dalam beragama Pak Bu itu tidak berafiliasi kepada apa? Mazhab. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti apa? Mazhab. Saya kasih contoh saja dalam masalah sholat misalnya. Kalau kita sholat di Muhammadiyah itu enggak ada usolinya. Maksudnya talafut biniat Pak. Nanti kita mau sholat duhur. Niat usolinya bagaimana Pak? Usoli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman Bu? Makmuman lillahi ta'ala. Kok banyak yang hafal Mas Yan? Hah? Mantan ya. Mantan apa Bu? Nah, itu enggak ada. Kenapa enggak ada? Enggak ditemukan apa? Dalilnya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada kesunahan melafadzkan apa Pak Bu? Niat. Nanti Allahu Akbar ngangkat tangan sejajar dengan daun telinga. Sebagaimana dalam HPT sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Meskipun talafutnya apa? Berbeda. Terus sedekap baca doa iftitah. Doa iftitahnya jenengan apa? Allahumma ba'id atau wajah itu Pak? Atau Allahu Akbar kabirah? Yang mana Pak Bu? Yang mana Pak Bu? Dulu itu pernah menjadi politik identitas Pak Bu. Yang Muhammadiyah itu Allahumma ba'id, yang selain Muhammadiyah Allahu Akbar kabirah. Padahal itu tidak perlu untuk dijadikan politik identitas. HPT kita 1929 di Solo itu sudah memutuskan doa iftitah itu dua. Yang pertama Allahumma ba'id, yang kedua wajah tuh. Di HPT jilid 3 putusan Monas Jogja Pak tahun 2015, putusan tuntunan sholat 5 waktu di sana ditambah lagi yaitu Allahu Akbar kabir. Kenapa kok diperbolehkan adanya variasi Pak? Ya karena semuanya punya dalil yang makbul atau berdasarkan sunnah makbul. Allahumma ba'id sahih riwayat muttafaqun alaih an Abi Hurairah, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Wajah itu sahih atau enggak? Sahih. Rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib. Riwayat Imam Muslim sahih atau enggak Pak Bu? Sahih dari Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar kabira sahih atau enggak? Sahih. Rawahu Tirmidzi atau Tirmidzi an Abdullah bin Umar. Riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Umar. Semuanya boleh apa? Dilakukan. Tapi kalau jenengan pakai wajah itu sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Terus baca isti'adzah sama dengan mazhab Syafi'i. Baca apa? Bismillah. Cumanya di Muhammadiyah boleh bismillah jahron, boleh bismillah apa Pak Bu? Siron. Bukan berarti kalau kita bismillahnya siron itu tidak baca bismillah, tidak. Meskipun kadang-kadang kita disalahpahami Pak Bu ya, karena kita baca bismillahnya siron, dikira kita enggak baca bismillah, padahal bismillah itu salah satu dari 7 ayat dari surat Al-Fatihah, sehingga sholat kita dianggap tidak sah, karena Nabi bersabda la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi itu anggapannya enggak betul. Ketika kita baca bismillah siron,
Artinya tetap baca, cumanya kan tidak di apa? Diucapkan secara keras itu. Dua-duanya boleh Pak Bu, sebagaimana dalam HPT jilid 3. Kalau kebetulan misalnya kita baca bismillah dengan jahron sama dengan mazhab apa? Syafi'i. Itu contohnya kalau kita tidak berafiliasi kepada mazhab apa? Tertentu. Tapi bukan berarti kita anti mazhab itu. Kenapa kok tidak disebut anti mazhab Pak? Karena kita tetap dalam mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah itu tetap mempertimbangkan pendapat apa? Mazhab. Misalnya jenengan ya, kalau lihat di HPT kita Pak, kenapa kok kita dianjurkan baca isti'adzah sebelum basmalah? Itu disebutkan kama qala fil muhadzab, sebagaimana disebutkan kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab itu kitab mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Berarti tetap merujuk kitab mazhab. Contohnya, kenapa kok kita, ini penting Mbak, contoh yang lain. Kenapa kok kita ketika baca sholawat, mohon maaf, itu enggak ada tambahan Sayyidina. Kalau jenengan baca sholawat kepada Nabi dalam sholat gimana? Allahumma sholli ala Muhammad itu Sayyidina Muhammad tuh. Muhammad. Kenapa enggak pakai Sayyidina? Kalau di luar sholat boleh, kalau dalam sholat kenapa Bu? Nah, yang menarik Bu, HPT menyebutkan kalau bacaan sholawat di dalam sholat itu enggak pakai Sayyidina, itu di sana dikatakan, nanti jenengan cek ya. Wafil di dalam kitab kitabnya siapa Pak? Mazhab Syafi'i. An Ka'ab ibn Ujrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu fis shalah Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Yang dikutip malah kitabnya Imam Syafi'i, di sana enggak ada tambahan Sayyidina. Artinya kita tetap merujuk kitab-kitab mazhab, termasuk kitabnya Imam Syafi'i yaitu menunjukkan Muhammadiyah tidak anti mazhab, tapi bukan juga Muhammadiyah berafiliasi kepada mazhab tertentu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ya sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang apa Pak Bu? Beda. Terus sekarang yang menjadi pertanyaan, ini penting. Ketika Muhammadiyah tidak bermadzhab, apakah artinya Muhammadiyah ingin membangun mazhab baru sehingga lahir mazhab yang kelima Pak? Ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi yang kita urutkan yang paling tua Pak, yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit, pengikutnya disebut Hanafiyah. Yang kedua mazhab Maliki yang didirikan oleh Al-Imam Malik ibn Anas, pengikutnya Malikiyah. Yang ketiga mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, pengikutnya disebut Syafi'iyah. Terus yang keempat mazhab Hambali yang didirikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, pengikutnya disebut Hanabilah atau Hambaliyah. Sekarang lahir mazhab yang kelima yaitu Muhammadiyah. Mazhab Muhammadi pengikutnya apa? Muhammadiyah, atau mazhab tarjihi pengikutnya tarjihiyah. Iya Pak Bu ya. Tapi nek. Nah, apakah kesimpulan ini benar atau enggak? Ya kita jawab ya. Terus nek terus. Suatu pemikiran itu bisa disebut mazhab, itu harus memenuhi 4 syarat. Nek terus sampai slide berikutnya. Yang pertama memiliki imam mazhab. Yang kedua memiliki metode istinbat dan ijtihad. Yang ketiga memiliki produk hukum atau ijtihad. Yang keempat memiliki pengikut. Kita awali dari syarat yang kedua dulu Pak Bu. Memiliki metode istinbat dan ijtihad. Ini yang disebut usul fikih. Mazhab Syafi'i punya usul fikih. Banyak usul fikih dalam mazhab Syafi'i. Al-Waraqat, Jam'ul Jawami, dan seterusnya ya. Itu contoh usul fikih dalam mazhab apa? Syafi'i.
Di Muhammadiyah usul fikihnya punya. Disebut apa Pak Bu? Manhaj tarjih. Yang ketiga, memiliki produk hukum atau ijtihad. Kalau dalam mazhab Syafi'i banyak produk hukumnya, mulai kitab yang paling dasar itu Sulam Safinah. Ada 2 kitab ya. Safinatun Najat dengan Sulam apa Bu? Sulam Taufik. Safinatun Najat dengan Sulam Taufik. 2 kitab digabung menjadi Sulam As-Safinah. Nek di Jawa sana Pak Bu ngomongnya Sulam Supinah. Sulam apa? Supinah. Bukan Sulam As-Safinah tapi Sulam Supinah. Nanti di atas itu ada kitab Al-Ghayah wa Takrib, disyarah menjadi Fathul Qorib Mujib. Di atasnya itu ada kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin, disyarah menjadi Fathul Mu'in. Di atas itu ada kitab Manhajut Tulab, disyarah menjadi Fathul Wahhab yang ditulis oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nanti ada Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin yang dikarang oleh Imam Nawawi dan seterusnya. Itu contoh-contoh produk hukum dalam mazhab apa? Syafi'i. Di Muhammadiyah kita juga punya produk hukum Pak Bu. Ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Sudah ada berapa jilid Pak Bu? Ini jilid 1 atau HPT lama. Dan juga sudah ada HPT jilid 3. Jilid 2-nya mana? Belum lahir Bu. Belum dipublish oleh pimpinan pusat. Mudah-mudahan ke depan sudah ada Pak Bu. Karena ada beberapa dokumen yang belum ditemukan. Biar jenengan nggak bingung. Ini HPT ibarat anak itu kok dari anak lahir anak pertama langsung anak ketiga Pak. Anak 2-nya mana? Kan nggak ada. Mudah-mudahan ke depan kita sudah memiliki HPT jilid 2. Terus TJA, tanya jawab agama, ini isinya fatwa-fatwa tarjih. Sudah ada 9 jilid Pak Bu. Sudah ada berapa? 9 jilid. Jangan sudah punya semuanya atau belum? Belum ya, kok ketinggalan. Berarti paling enggak kita punya HPT jilid 1 dengan 3. TJA jilid 1 sampai 9. Berarti berapa tadi? 11 kitab. Nanti tambah manhaj tarjih, metode dan aplikasi, di sekitar ada 12 kitab. Itu penting untuk dimiliki Pak Bu. Biar memperkuat kita, pemahaman kita, yaitu berorganisasi melalui produk-produk apa? Tarjih. Terus yang keempat, memiliki pengikut. Kalau pengikut mazhab Syafi'i disebut Syafi'iyah. Pengikut putusan dan fatwa tarjih siapa Pak Bu? Ya warga Muhammadiyah. Oleh sebab itu sebenarnya Pak Bu, Muhammadiyah itu sudah bisa disebut mazhab baru. Cumanya syarat yang pertama ini yang masih terganjal. Saya kasih warna merah itu. Sampai saat ini itu masih kita susah nyari siapa imam mazhab di dalam mazhab apa Pak Bu? Muhammadiyah. Siapa imamnya Pak Bu? Hah? Imamnya siapa? Imamnya siapa? Imamnya siapa? Kan gak ketemu imamnya tuh. Imamnya siapa? Kalau mazhab yang 4 tadi kan ada imamnya tuh. Mazhab Syafi'i ya Imam Syafi'i. Mazhab Maliki ya Imam Malik kan gitu. Mazhab Hanafi ya Imam Abu Hanifah. Lalu sekarang mazhab Muhammadiyah itu imamnya siapa? Ahmad Dahlan Pak. Ahmad Dahlan itu kunut tuh Pak. Jenengan sekarang nggak kunut itu. Makanya ada salah satu kiai di Jawa Timur Pak, nggak usah saya sebutkan ya, kiai tetangga sebelah. Terus Mbah Ahmad Dahlan itu sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Belajarnya ke Syekhuna Khalil Bangkalan, belajar ke Mbah Soleh Darat. Di Mekah nyantri juga sama Sayyid Abu Bakar Syato Dimyati. Tapi masalahnya man ba'dahu, orang setelahnya itu yang jadi masalah Pak. Sehingga jenengan dianggap apa Pak? Tidak mengikuti ajarannya Mbah Ahmad Dahlan.
Ya, tapi itu kan pemahaman nggak komprehensif, Pak. Muhammadiyah kan gerakan tajdid. Tajdid itu kan ada pembaruan, Pak. Ijtihad yang sudah kita pahami bisa jadi dikaji ulang. Mbah Ahmad Dahlan dulu betul kunut. Tapi bukan berarti kunut ini nggak bisa dikaji ulang. Kiai Haji Mas Mansur itu kunut, Pak. Padahal itu penggagas Majelis Tarjih, Pak. Kunut di Muhammadiyah itu baru dihapus tahun 1972 di Muktamar Wira Desa. Saya punya HPT, Pak. Cetakan pertama 1969, cetakan 2 1971. Tapi yang enggak ini ya, yang saya enggak bawa, ada di rumah ya. Itu masih mencantumkan kunut apa? Subuh itu. Ya karena kunut subuh itu baru dihapus tahun 1972. Oleh sebab itu Mbah Ahmad Dahlan dulu kunut apa? Subuh. Oleh sebab itu Mbah Ahmad Dahlan nggak bisa juga disebut sebagai imam mazhab apa, Pak? Mazhab Muhammadiyah. Apalagi jenengan sebut imam tarjih. Wong Majelis Tarjih saja berdirinya 1927, Pak. Mbah Ahmad Dahlan meninggal tahun berapa? 1923. Berarti Mbah Ahmad Dahlan ketika meninggal belum ada Majelis Tarjih. Itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah belum bisa disebut apa? Mazhab. Kenapa? Terganjal syarat yang pertama itu. Belum memiliki imam mazhab. Jangan nanti coba cari ya jawabannya siapa kira-kira imam mazhab di dalam Muhammadiyah. Kalau jawabannya betul dan diterima oleh semua warga Muhammadiyah, ya setelah itu maka Muhammadiyah resmi menjadi apa, Pak? Mazhab baru, yaitu mazhab yang kelima gitu. Itu ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Terus next-nya. Jadi kalau kita tidak bermadhab dan juga tidak anti-madhab, oleh sebab itu cara beragama kita ya kembali pada Quran dan As-Sunnah. Kalau Quran sudah kita pahami, yang penting itu Sunnah. Sunnah itu menjadi bagian yang cukup penting di dalam pemikiran keagamaan warga Bapak Bu Muhammadiyah. Misalnya saya tampilkan di MKCHM. MKCHM itu apa? Matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang B itu, Pak, ini di poin keempat ya. MKCHM itu ada 5 poin. Sunnah Rasul, yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ini berarti berbicara tentang kedudukan sunnah di dalam Islam. Sunnah dalam pandangan Muhammadiyah itu as-sunnatu bayanul lil Quran. Sunnah itu menjelaskan apa? Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin detailkan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, fungsi sunnah yang pertama itu menafsirkan Quran. As-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan apa? Quran. Contohnya Pak Bu, kalau ibu-ibunya disentuh bapaknya habis wudu Bu, batal atau enggak di Muhammadiyah? Enggak batal Bu ya? Kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kenapa? Karena ketemunya kulit dengan kulit tanpa penghalang. Yang kedua, lawan jenis harus laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan-perempuan, jeruk-jeruk enggak batal. Laki-laki enggak batal, tapi harus laki-laki dan perempuan. Ghairu mahramiyah, tidak ada hubungan mahram. Istri mahram atau enggak Bu? Mahram atau muhrim Bu? Hati-hati jenengan jawab. Istri mahram Pak. Ibu-ibunya jawab mahram katanya. Mahram atau muhrim Bu? Yang betul mahram Bu. Kalau muhrim itu orang yang berikhram. Jenengan ikhram haji. Itu namanya apa?
muhrim, tapi ini mahram. Meskipun kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu juga common mistake ya. Ada kesalahan yang umum. Mahram sama muhrim itu enggak dibedakan. Padahal beda. Muhrim itu orang yang berihram, mahram itu ya sekarang saya tanya tadi, istri mahram atau enggak, Bu? Mahram itu apa, Bu? Coba. Man haruma nikahuha. Orang yang diharamkan dinikahi. Istri haram dinikahi, Bu. Sejak kapan itu? Sejak kapan istri haram dinikahi? Mahram itu man haruma nikahuha, tuh, Bu. Orang yang haram dinikahi. Oleh sebab itu istri itu bukan mahram. Istri itu bukan apa? Mahram. Disebut ajnabiyah, wanita asing nggak punya hubungan darah. Lah kok halal? Lah sudah dinikahi ya menjadi apa? Halal. Oleh sebab itu kalau suami menyentuh istri, wudunya batal atau enggak? Enggak, menurut mazhab Syafi'i dulu, Bu. Batal. Kenapa batal? Berpotensi syahwat. Berpotensi apa? Syahwat. Bapaknya nyentuh istri, itu syahwat atau enggak, Pak? Ini jenengan jawab gak syahwat berarti wis bermasalah. Berpotensi syahwat sehingga apa? Batal. Itu dalam mazhab apa? Syafi'i. Karena dalilnya apa? Aula mastumun nisa. Atau kamu menyentuh wanita yang nyentuh kulit dengan kulit. Tapi dalam pemahaman Muhammadiyah ada hadis Aisyah, Bu. Aisyah itu ketika Nabi tidur bersama Aisyah. Aisyah itu kan istri yang paling muda, Bu ya. Paling cantik atau enggak, Bu? Paling cantik gitu. Tetapi ketika Nabi tidur dengan Aisyah, malam-malam itu Aisyah itu basa Jawa ini gak patek okopen, Bu. Nabi tidak nemeni tidur Aisyah tapi malah apa? Salat. Akhirnya sama Aisyah itu dicari gitu. Takut jangan-jangan Nabi itu pindah ke mbok tua atau mbok sopo, Pak. Ini ngomong saja, Pak, enggak usah dipraktekan ini. Yang jelas Nabi itu poligami. Nek jenengan cukup berkhayal saja, Pak ya. Bojo siji gak iso nyenengno kok pe poligami kan gitu, Pak. Nah, akhirnya apa? Aisyah itu khawatir jangan-jangan Nabi itu hilang gitu, pindah ke tempat lain itu. Maka kata Aisyah apa? Faqattu, kata Aisyah ya, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firas lailatan. Suatu malam saya itu kehilangan Rasulullah dari tempat tidur. Sama Aisyah dicari itu. Kalau jenengan bapaknya hilang dari tempat tidur, jenengan cari atau enggak, Bu? Malam-malam. Atau jenengan biarkan, Bu, jatuh di bawah ranjang sebeno. Bangun baru tahu, oh Pak, jenengan kok jatuh di bawah apa? Jatuh di bawah ranjang gitu. Tapi karena Aisyah itu istri pencinta suami, Bu, dicari itu. Kata Aisyah, faltamastuhu wa wada'tu yadi ala batini qadamai. Maka saya pegang Rasulullah, saya letakkan tangan saya di atas dua telapak kaki apa, Pak? Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang apa? Sedang apa, Bu? Salat. Ini bapaknya malam-malam jenengan cari sedang apa, Bu? Ini Aisyah itu tidur, Rasulullah apa? Salat. Kalau jenengan, Bu, Pak, yang tidur bapaknya atau ibunya? Atau sama-sama tidur dua-duanya? Atau sama-sama sholatnya? Kalau sama-sama sholatnya berarti sama-sama baiknya. Tapi kalau bapaknya saja berarti yang soleh bapaknya. Kalau ibunya yang solehah ibunya. Tapi kalau dua-duanya tidur, gak ada yang soleh dan solehah. Nah, tadi kan kesimpulannya apa? Rasulullah memegang, Aisyah memegang apa? Telapak kaki Rasulullah, padahal dia sholat, berarti membatalkan atau enggak?
Tidak. Oleh sebab itu bisa kita pahami Pak, sunnah ini menafsirkan maksudnya menyentuh itu bukan hanya menyentuh kulit dengan kulit, tapi yang dimaksud aula mastumun nisa dalam Al-Quran itu ai jama'tumun nisa, maksudnya melakukan hubungan suami istri, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas, bukan Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, tapi sini maksudnya apa? Ibnu Abbas, yang beliau digelari sebagai turjumanul Quran, ahli dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Berarti ini sunnah menafsirkan apa? Al-Quran. Yang kedua, as-sunnatu tubayyinul Quran. Sunnah itu menjelaskan apa? Al-Quran. Contohnya apa, Bu? Ini yang paling mudah saja. Dengan sholat dari takbir sampai salam, bisakah menggunakan Al-Quran saja tanpa pakai sunnah, Pak? Bisa atau enggak? Takbiratul ihram ada atau enggak ayatnya dalam Quran? Fakabbirhu takbiro. Tapi itu enggak ada penjelasan untuk takbiratul ihram atau enggak. Terus doa iftitah ada enggak dalam Quran? Ada, wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal ardh. Tapi dari mana kita tahu kalau itu digunakan untuk bacaan doa di dalam sholat? Dari mana Pak Bu? Dari sunnah. Al-Quran tidak menjelaskan. Kemudian Al-Fatihah ada enggak dalam Quran? Ada, surat yang pertama. Tapi dari mana kalau kita tahu bahwasanya orang ketika sholat itu wajib baca apa? Al-Fatihah. Setiap rakaat. Kalau ada orang sholat tanpa baca Al-Fatihah, sholatnya sah atau enggak? Tidak. Dari mana kita tahu? Dari sunnah. Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak ada sholat bagi orang yang tidak baca Fatihatul Kitab. Terus membaca surat ada dalam Quran. Tapi dari mana kalau kita di rakaat pertama dan kedua itu sunnah baca apa? Surat. Kan itu dari sunnah, Pak. Terus rukuk ada enggak di dalam Quran? Ada atau enggak? Ada, ya ayyuhalladzina amanur ka'u. Suruh rukuk. Tapi kalau rukuk yang dijelaskan dalam Nabi itu kalau rukuk, kalau punggungnya itu dikasih segelas air atau gelas air, itu enggak akan tumpah. Itu dari mana Pak Bu kita tahu? Dari sunnah, dari hadis. Kemudian sujud. Ada enggak dalam Quran? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kamu dan sujudlah apa? Kamu. Tapi dari mana kita tahu kalau sujud itu anggotanya berapa Pak Bu? Anggota sujud berapa? 7 atau 8? Ya kita hitung saja. Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Berapa Pak Bu? 8. Dan jenengan kok jawabnya 7 Pak? Ya, karena Nabi ketika menjelaskan anggota sujud Pak Bu, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintahkan oleh Allah sujud atas 7 anggota. Alal jabhah, atas dahi. Wa asyara ila anfi, tapi yang ditunjuk Rasulullah apa? Hidung. Sehingga dahi dengan hidung dihitung 1 paket. Menghitungnya 1 Pak Bu. 1 paket. Meskipun hakikatnya 2. Tapi dihitung 1. Oleh sebab itu kalau jenengan sujud dahinya nempel lantai, hidungnya apa? Nempel lantai, itu yang sesuai dengan sunnah Pak. Jangan sampai jenengan sujud dahinya saja, hidungnya enggak. Apalagi Bu, perhatikan betul-betul Bu, hidungnya saja, dahinya apa? Tidak, sudah pesek, jadi lebih apa? Lebih pesek. Kan ya repot Pak. Itu gara-gara enggak tahu sunnahnya sholat, akhirnya yang pesek semakin apa? Semakin pesek. Kenapa? Karena kalau sujud hanya pakai hidung, tidak, dahinya tidak ditempelkan lantai. Artinya Pak Bu, berarti pentingnya sunnah di sini, sunnah menjelaskan Al-Quran. Kita sholat saja nggak bisa tanpa apa?
sunnah. Terus yang ketiga, sunnah itu menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan di dalam apa? Al-Quran. Ini saya kasih contoh Pak Bu. Sekarang kan rame makanan-makanan yang ekstrim Pak. Kuliner apa? Ekstrim. Kuliner ekstrim itu apa Pak Bu? Kuliner yang enggak umum dikonsumsi atau lumrah atau lazim dikonsumsi oleh kebanyakan mayoritas manusia. Apa saja Bu contohnya? Apa? Apa? Pedas. Pedas. Masa pedas kuliner? Maksudnya lomboknya banyak Bu, cabenya banyak gitu ya. Maksud saya gini Bu, kuliner misalnya rica-rica biawak, sate ular kobra. Tahu sate ular kobra Pak Bu? Di Jakarta itu ada daerah namanya Mangga 2. Di situ terkenal adanya sate ular apa? Kobra. Jadi ular kobra itu disembelih, darahnya dimasukkan ke dalam gelas, terus tambahin arak sama empedunya, itu diminum terusan. Dagingnya apa? Disate. Katanya itu banyak khasiatnya. Apa di antara khasiatnya? Mengobati penyakit kulit, menambah stamina. Stamina apa Bu? Pak? Dan vitalitas. Dan seterusnya, muncul banyak mitos Pak Bu. Tapi yang menjadi pertanyaan itu halal atau haram Pak Bu? Halal atau haram Bu? Nek jenengan haram, jawab haram. Mana ada dalil keharamannya ular dalam Quran? Ada atau enggak Pak Bu? Ada atau enggak Pak Bu? Ada Bu? Oh gitu ya. Dalil khusus enggak ada. Yang ada dalam Quran itu kan innama harama alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah hanya mengharamkan atas kamu yang pertama bangkai. Bangkai haram Pak Bu. Ayam tiren Bu. Tapi masih fresh Bu. Ya tetap haram. Karena orang yang normal dikasih 2 makanan Pak Bu pilihan. Ini disembelih, ini tidak, pilih yang mana? Disembelih. Wadama, darah. Tadi kalau darah ular kobra haram darahnya. Kalau saren atau dideh Pak, halal atau haram? Hah? Itu hati katanya. Hati KW. Hati palsu buatan. Tidak original. Kalau hati yang ori kan halal tuh ya? Halal. Kata Nabi, ukhilat lana damani, dihalalkan bagi kita 2 darah. Yang pertama al-kabid, hati, yang kedua tihal, yaitu limpa. Tapi kalau saren atau dideh haram. Meskipun itu menjadi makanan tradisional, legend Mbak, masih umum dijumpai di pasar apa? Tradisional. Iya atau enggak? Ya, haram tapi itu. Walahmal khinzir, daging babi. Halal atau haram? B2 itu. Kalau 0002 Bapak. Ibunya tahu semuanya tuh. 02 apa Bu? Bekecot. Halal atau haram? Hah? Halal atau haram Bu? Kalau MUI haram, madzhab Syafi'i haram. Kenapa? Minal khasarot, termasuk serangga, terus menjijikkan khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang halal itu yang baik, yang jelek dan menjijikkan apa? Haram. Dalam madzhab Syafi'i dihukumi haram Pak. Meskipun madzhab Maliki apa? Menghalalkan. Yang berikutnya, kenapa kok diharamkan madzhab Syafi'i? Susah nyembelihnya.
Gimana cara menyembelih bekicot, Bu? Kan nggak bisa gitu. Sehingga dihukumi apa? Haram. MUI juga gitu, Pak. Kalau fatwa tarjih belum ada secara khusus bahas apa? Bekicot. Itu 02. 02 ya. Lahmal khinzir itu kan daging. Bagaimana kalau enggak dagingnya? Makanan yang pengolahannya pakai minyak babi. Halal atau haram, Pak Bu? Kulit babi dicampur pakai pecel. Kulit babi itu crispy, kriuk gitu. Halal atau haram, Bu? Al-Quran bilang lahmal khinzir, daging. Daging itu tidak kulit, tidak juga minyak. Beberapa obat untuk vaksin itu menggunakan enzim babi. Halal atau haram, Pak Bu? Nah, ketika Al-Quran bilang lahmal khinzir itu, Pak, yang disebut daging tapi bukan berarti selain daging halal. Itu dalam balaghah disebut zikrul juz, menyebut ke sebagian, wa iradatul kul, tapi yang dikehendaki semuanya, karena yang umum dikonsumsi itu dagingnya. Tapi bukan berarti minyaknya halal atau kulitnya apa? Halal. Semuanya apa? Haram. Wa ma uhilla bi li ghairillah, terus sesuatu yang disembelih bukan karena Allah. Nah, tadi kembali kita di Pak Bung. Ular enggak ada dalil khusus tentang haramnya. Tapi kenapa kok diharamkan? Itu sunnah yang menetapkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu apa? Haram. Setiap binatang buas yang memiliki taring maka haram untuk dimakan. Yang berikutnya, ular itu kan termasuk umira biqatlihi, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Terus berikutnya, ular itu menjijikkan, wa yuharimu alaihimul apa? Khaba'ith. Maka dari sini bisa kita pahami, Pak Bu. Sunnah itu bisa apa? Sunnah itu bisa apa? Menjelaskan hukum atau menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam apa? Al-Quran. Terus berikutnya. Ini waktunya sampai berapa? Sampai jam berapa, Bu? Hah? Gimana? Terus saja, insya Allah saya kuat ini sampai jam 12. Mau, Bu? Jenengan mau, saya capek. Oke ya, saya lanjutkan. Ada tanya jawab atau enggak biasanya? Hah? Ada ya. Saya lanjutkan sebentar, nanti langsung kita tanya jawab ya. Oke. Ini sudah 1,5 jam ya. Nah, saya lanjutkan. Ya 2 jam enggak apa-apa, Bu. Ngaji itu biasanya yang capek itu yang dengerin. Ya kan? Yang bokongnya panas, pantatnya panas itu yang dengerin. Padahal semestinya yang capek yang ngomong gitu loh. Tapi kalau ngaji itu sudah tidak berlaku hukum alam. Yang berlaku apa, Pak Bu? Hukum siapa yang mayoritas, karena yang ngomong satu, yang dengerin banyak gitu. Saya lanjutkan ya. Yang berikutnya, Islam yang berkemajuan itu ihya'ul ijtihad wa tajdid. Menghidupkan ijtihad dan tajdid. Sehingga di dalam Muhammadiyah itu tajdid itu bagian dari gerakan Muhammadiyah yang sangat penting, Pak. Muhammadiyah punya 3 karakteristik. Harokatul Islam, harokah Islamiyah, gerakan Islam. Yang kedua, harokah da'wiyah, bergerak dalam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga sebagai apa? Gerakan tajdid. Tajdid di dalam Muhammadiyah itu maknanya 2. Yang pertama, purifikasi, pemurnian. Maksudnya mengembalikan ajaran agama Islam sesuai dengan kemurniannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dipraktekkan oleh Muhammadiyah dalam 2 bidang. Yang pertama, ibadah. Yang kedua,
akidah. Ibadah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh apa Pak Bu? Nabi. Tidak boleh menambah-nambah, tidak boleh apa? Mengurang-ngurangi. Karena Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan enggak sesuai dengan contohnya Nabi, maka itu tertolak. Yang kedua, di bidang akidah, kita sudah bahas tadi, akidah itu enggak boleh mengidap penyakit TBCS, takhayul bid'ah apa? Khurafat. Oleh sebab itu tajdid makna yang pertama yaitu purifikasi, mengembalikan kemudian ajaran agama Islam sesuai yang dipahami Nabi dalam bidang apa? Ibadah dan akidah. Yang kedua itu muamalah duniawiyah, tajdidnya di sini bersifat dinamisasi. Makna tajdid yang kedua dinamisasi. Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Contohnya Pak Bu, kita sekarang sudah menggunakan KHGT. KHGT. K-nya apa Pak Bu? Kalender hanya Hijriah, G-nya global, T-nya tunggal. KHGT apa Bu? Ibu-ibunya belum tahu. Apa Bu KHGT? Kalender, Hijriah, global, tunggal. Artinya Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT Pak Bu, termasuk nanti kita Ramadan ini juga sudah menggunakan apa? KHGT. Sudah keluar maklumat PP Muhammadiyah yang berkaitan dengan apa? 1 Ramadan. KHGT kalender Hijriyah. Berarti kalau kalender itu pasti pakai hisab, tidak pakai apa? Ru'yah. Padahal Nabi tidak pernah puasa dengan hisab. Tapi pakai apa Pak Bu? Ru'yah. Berapa kali Nabi berpuasa Ramadan semasa hidupnya? Berapa kali Bu? 9 Ramadhanat. 9 kali. Enggak pernah pun 1 kali Nabi pakai apa? Hisab. Tapi kenapa kok Muhammadiyah menggunakan hisab? Karena dalam pandangan Muhammadiyah Pak Bu, hisab itu muamalah duniawiyah, bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa? Zaman. Yang ibadahnya itu puasanya. Kalau hisab itu boleh berkembang, artinya ru'yah itu boleh berkembang, tapi kalau puasa tidak boleh apa? Berkembang. Maksudnya dulu dari ru'yah bergeser ke hisab. Itu kan terjadi perkembangan, Pak. Itu tapi kan sudah ada ilahnya. Nabi bilang nahnu ummatun ummiyatun. Kita umat yang ummi, enggak bisa baca, enggak bisa apa? Tulis. La naktubu wala naksub. Kita enggak bisa nulis, enggak bisa menghitung. Sehingga prakteknya Nabi ya pakai ru'yah. Tapi ketika umat Islam ini sudah bisa baca dan tulis dan sudah berkembang ilmu pengetahuan, maka boleh menggunakan apa Pak Bu? Hisab. Singkatnya kayak gitu Pak ya. Nah, artinya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau puasa tidak boleh. Misalnya menurut riset kajian, puasa itu menjadikan manusia tidak produktif, pemalas, etos kerja menurun, sehingga waktu puasa dikaji ulang, sehingga jenengan puasa tidak terbit dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi dari apa Pak Bu? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berpuasa di waktu apa Pak? Malam. Bangun tidur langsung berbuka. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Karena puasa itu qat'i. Al-Quran bilang apa Pak? Minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Puasa itu diawali dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau hisab, ya itu di dalam pandangan Muhammadiyah bisa berkembang sesuai dengan perkembangan apa Pak? Zaman. Terus yang terakhir sebelum kita tutup. Tadi kan bagaimana kita mengaktualisasikan Islam berkemajuan dalam masyarakat yang berkemajuan. Ya kita
lihat bagaimana Mbah Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu kan didasari pada teologi Al-Ma'un, Pak Bu. Mbah Ahmad Dahlan mengajarkan Al-Ma'un kepada muridnya itu sampai berapa bulan, Pak Bu? 3 bulan. Padahal muridnya itu sudah hafal, sudah bisa membaca, sudah tahu tafsirnya, sudah bisa memaknai, tapi kekurangannya apa, Pak? Belum diamalkan. Maka Kiai Haji Suja itu, tokoh PKU, salah satu muridnya Mbah Ahmad Dahlan menegur, Mbah Yai, jenengan sudah mengajarkan kepada kami Al-Ma'un 3 bulan tapi kok belum dipindah-pindah ke surat yang lain. Yang ditanyakan Mbah Ahmad Dahlan, apakah engkau sudah mengamalkannya? Belum. Maka Mbah Ahmad Dahlan ngajak muridnya untuk mencari orang miskin dan anak yatim piatu, dikasih baju, dikasih tempat dan seterusnya. Nah, dari sinilah maka teologi Al-Ma'un itu menjadi spirit bagaimana Muhammadiyah menuju Islam berkemajuan. Maka gerakan Muhammadiyah dalam 3 bidang itu, feeding, schooling, healing, itu berangkat dari teologi Al-Ma'un. Nah, sebelum saya tutup ini, Muhammadiyah itu kan memiliki 3 karakteristik. Gerakan Islam, gerakan dakwah. Yang ketiga apa? Gerakan tajdid. Gerakan tajdid ini yang Bapak dan Ibu sekalian, ini yang masih susah untuk kita betul-betul aktualisasikan. Karena untuk menempatkan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid butuh gerakan keilmuan. Dan fakta di masyarakat, Pak Bu, ya, orang Muhammadiyah itu kalau keilmuan itu kok kurang apa, Pak Bu? Greget, saya ngomong di Bojonegoro, Pak. Gak tahu kalau di sini jangan-jangan sama gitu. Kalau jak ngaji itu, saya ngaji hilang waktu saya 2 jam. Kalau saya buat kerja itu sudah dapat uang berapa juta, Pak, atau berapa ratus gitu. Semuanya dinilai apa, Pak? Uang. Kalau materi kan ya nanti jangan-jangan kita masuk ke paham apa, Pak? Materialisme. Oleh sebab itu, maka untuk merealisasikan Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid ini butuh gerakan keilmuan, semangat untuk apa, Pak Bu? Menguatkan tradisi keilmuan kita di dalam apa? Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Ini ada pertanyaan atau langsung ditutup, Pak Bu? Mungkin ada 1 pertanyaan atau cukup? Sangat jelas mungkin. Cukup nggih, cukup Ustaz. Nggih, karena enggak ada pertanyaan dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu untuk ilmu kan, insyaallah itu berbarokah dan juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang lebih besar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Luqmanul Hakim. Jazakumullah khairan atas ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Semoga kita bisa mencerna, memahami dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mari kita akhiri kajian bulanan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah.